Sebelum pemberitaan firman Tuhan disampaikan, kami persilahkan Bapak Ibu yang akan menyerahkan anak boleh maju ke depan untuk didoakan. Pada Bapak dan Ibu yang menyerahkan anak-anaknya, juga kepada seluruh jemaat Tuhan, sebelum kita doakan, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Pertama-tama di dalam Mazmur 127 ayat 3, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Dalam terjemahan lama dikatakan bahwasanya anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan perihal biak adalah anugerah adanya. Pembacaan berikut di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Demikian Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Kepada Bapak dan Ibu yang menyerahkan anak dan seluruh jemaat Tuhan, penyerahan anak atau pemberkatan anak bukan hanya sekedar upacara gerejawi, tetapi adalah suatu kebenaran firman Tuhan yang mendasarinya. Dan jika kita lakukan, maka itu bahagian daripada tindakan iman yang sudah kita lakukan. Dan itu berarti kebenaran firman Tuhan yang mendasarinya tentulah kita juga akan lakukan di dalam kepercayaan yang Tuhan telah berikan pada kita melalui anugerahnya yang diberikan dalam putra, putri atau anak-anak kita. Olehnya ditetapkan di sini adalah anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Tuhan yang punya. Dan diberikan kepercayaan kita yang hidup di dunia ini sebagai orang tuanya untuk bertanggung jawab, menjaga, memelihara, mendidik dan sebagainya, sebagaimana tugas-tugas orang tua dan kewajiban yang diberikan atau dilaksanakan dalam kehidupannya. Kalau saya menyampaikan hal seperti ini, tidak sulit untuk kita pahami, sebab dalam beberapa tahun ini kita marak mendengar peristiwa-peristiwa kekerasan yang dilakukan terhadap anak-anak. Jadi pasti kita paham apa sesungguhnya kodrat yang Tuhan telah tetapkan bagi setiap ayah dan ibu sebagai orang tua mereka terhadap anak-anak. Sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, sekaligus tantangan bagi kita untuk menyatakan kepada dunia
bahwa kita tidak hanya menjadi bapak yang baik dan ibu yang baik terhadap anak-anak kita, tetapi Tuhan menginginkan kita menjadi bapak rohani yang baik dan bapak rohani dan ibu rohani yang baik terhadap anak-anak kita. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Dalam arti kata, dijalani dalam kehidupan kita. Tuhan berfirman terlebih dahulu kepada kita sebagai orang tua, kemudian memberikan keteladanan kepada anak-anak, yang tentu saja dimulai dari mengajarkannya berulang-ulang, kata firman Tuhan, baik dan membicarakannya. Jadi bukan hanya mengajar, tapi membicarakannya. Banyak orang tua tidak siap dengan ini, mereka hanya tahu mengajarkannya. Tetapi kemudian ketika anak-anak tidak melihat apa yang kita ajarkan, kita lakukan, maka kemudian muncul kepada masalah membicarakannya. Yaitu mereka akan bertanya banyak hal, bahkan pertanyaan yang tidak mampu kita jawab. Bukan karena kita tidak tahu, karena apa yang mereka tanya yang sesungguhnya harus kita lakukan, tapi kita tidak pernah lakukan. Dan sebagai orang tua, kita tidak bisa menerima pertanyaan-pertanyaan seperti itu, apalagi yang bernada protes. Oleh karena itu, di dalam mengajarkannya, mungkin hanya lewat kata-kata, tapi ajaran-ajaran lewat kata-kata itu perlu dibuktikan dengan perbuatan. Dan dikatakan di sini, apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Berarti di dalam segala waktu, situasi, dan keadaan. Inilah tugas kita. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita kerjakan, kita kerjakan, dan kita dapat mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak kita. Kenapa mengapa dikatakan berulang-ulang? Karena kita tahu sejauh mana daya tangkap anak-anak yang selalu harus diulang-ulang, diperingati. Dalam arti kata, sebagai orang tua, kita tentu tahu bagaimana mengkomunikasikan kebenaran-kebenaran firman Allah kepada anak kita. Mulai sedini mungkin kita memperkenalkan Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dimulai dari bahasa anak-anak sampai kepada ia dapat mengerti, dia menerima Kristus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah melaksanakan tugas mengembalikan milik Tuhan, yaitu pusakanya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat akal budi lewat rohnya yang kudus kepada Bapa dan Ibu yang menyerahkan anak mereka hari ini untuk diberkati Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri sekali lagi dan kita doakan anak-anak ini, kita serahkan kepada Tuhan. Ku serahkan, dirinya pada Allah. Ku dirinya pada di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu serahkan anak ini di dalam tangan Tuhan, dan berkat Tuhan kiranya turun atasnya.
Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menyerahkan anak ini dalam tangan Tuhan, dan kiranya berkat Tuhan turun atasnya. Kiranya pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan menyertai akan anak-anak ini Tuhan. Engkau memberkati pertumbuhan fisik, mental, intelektual, serta rohani mereka, bertumbuh bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kiranya segala rancangan Allah yang telah ditetapkan atas kehidupan mereka masing-masing semuanya tergenapi dan terlaksana bagi kemuliaan nama Tuhan. Pertolongan perlindungan-Mu Tuhan, jauhkan dari segala sakit, penyakit, mara bahaya, dan segala perkara yang bukan datangnya daripada-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengikat dan mematahkan segala pekerjaan kuasa si jahat iblis yang mau menggagalkan anak-anak ini mencapai rancangan Allah dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus hancurkan semuanya, dan biarlah Tuhan, tangan Tuhan sendiri menuntun akan anak-anak ini dalam pertumbuhannya dan sepanjang umur hidupnya. Terima kasih Bapa, berkati kedua orang tua masing-masing. Hikmat, akal, budi Engkau karuniakan, agar supaya mereka sungguh dapat melaksanakan apa yang Tuhan sudah percayakan, menjadi bapa rohani dan ibu rohani yang baik untuk anak-anak mereka. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mau berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat ya. Berkati, berkati. Silakan duduk. Mari saudara kita buka Alkitab kita masing-masing dalam 1 Korintus pasal 4 ayat pertama. Satu Korintus 4 ayat 1. Kita akan sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama-sama. Satu Korintus pasal 4 ayat 1 sekaligus dengan ayat yang kedua. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Hari ini adalah ibadah khusus sekaligus ibadah pembukaan Sekolah Pelayanan Palu angkatan yang ke-11 dan juga Sekolah Training Misi Palu angkatan yang kedua. Selama hampir 10 tahun atau 10 angkatan, kita hanya mengenal Sekolah Pelayanan Palu atau SPP yang sejak tahun 1998 dalam bentuk off campus dan kemudian ditingkatkan menjadi on campus. Tempatnya di kompleks Bukit Doa Karmel yang kita ketahui bersama. Sebagai satu visi yang Tuhan berikan bagi gereja ini, mempersiapkan hamba-hamba Tuhan menjawab tantangan yang diberikan oleh Alkitab. Tuaian banyak, pekerja sedikit. Maka dibukalah Sekolah Pelayanan Palu ini untuk menjawab tantangan pelayanan tersebut, dan puji nama Tuhan, 98% gembala-gembala GPPS Sulawesi Tengah adalah
alumni atau alumnus dari Sekolah Pelayanan Palu. Kita sangat bersyukur bahwa kita boleh menjadi gereja yang mandiri sesuai dengan apa yang dicanangkan secara nasional di GPPS, misioner, transformis, dan mandiri. Namun kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan masih menjadi tantangan untuk kita tingkatkan menjawab tantangan itu, yaitu tuaian banyak, pekerja sedikit. Beberapa daerah-daerah yang sangat terpencil, yang hanya bisa ditempuh dengan susah payah, baik lewat helikopter maupun juga dengan jalan kaki beberapa hari, membawa sekolah pelayanan misi tertantang untuk membuka sebuah sekolah misi yang namanya sekolah training misi. Oleh karena kebutuhan yang mendesak, perlunya pekerja-pekerja pada akhir zaman ini. Maka pada tahun yang lalu atau beberapa angkatan yang lalu telah dibuka sekolah training misi yang juga sudah melayani di suku-suku terpencil. Dan oleh karena itulah dilanjutkan kembali sekolah training misi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya seluruh jemaat Tuhan, terima kasih untuk doa saudara. Terima kasih untuk partisipasi saudara dalam menopang secara finansial. Terima kasih untuk hati saudara yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, dan juga jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan dan butuh penggembalaan. Baik sekolah pelayanan Palu, baik sekolah training misi Palu, khususnya kepada para siswa yang baru saja masuk, ini bukan sekolah untuk jadi pendeta. Ini sekolah untuk jadi hamba Tuhan. Jadi saya ulangi, ini sekolah bukan untuk jadi pendeta, tapi ini sekolah untuk jadi hamba Tuhan. Itu sebabnya bagi orang yang hanya mau jadi pendeta, dan sekolah ini itu akan menjadi kecewa dan salah masuk. Tetapi sekolah ini adalah sekolah mendidik setiap pribadi yang telah siap menjadi hamba Tuhan, menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu bahwa ini adalah tempat didikan hamba-hamba Tuhan, inilah tempat yang tepat bagi saudara. Oleh karena itu, kepada para siswa dan juga semua kita jemaat Tuhan yang telah bersama-sama dengan mereka dari sejak angkatan yang pertama sampai hari ini, saudara juga memahami bahwa filosofi dari sekolah ini adalah tidak mencari murid, tetapi mencari mereka yang bersedia menjadi hamba Tuhan. Saudara, baik, sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam ibadah ini ada satu tema yang diambil dari ayat yang sudah kita baca tadi. Kami hambamu. Mu di sini adalah Tuhan. Kami adalah hamba Tuhan. Dan firman Tuhan berkata,
bukan hanya di hadapan Tuhan kami hamba Tuhan, tapi dikatakan hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Paulus memakai dua kata tentang hamba dalam bahasa Yunani, yang satu doulos, yang satu diakonos, yang kemudian kita kenal dengan kata diaken yang ada di gereja-gereja. Doulos artinya budak belian. Dan kita tahu apa artinya budak belian. Entah kita full time, entah kita part time, tetapi ketika dalam kehidupan rohani kita, hidup kita sudah mulai menyentuh pada apa yang namanya doulos, apa yang namanya pelayanan, maka kita harus siap menjadi hambanya Tuhan. Bahkan ketika kita mendalami apa yang firman Allah katakan tentang hal tersebut, sebenarnya setiap orang Kristen adalah doulos. Karena firman Tuhan menulis dalam Korintus bahwa kamu telah dibeli dengan harga yang tunai dan sudah lunas dibayar oleh darah Yesus Kristus. Karena itu hidupmu bukan milikmu lagi. Dan itulah status budak. Budak tidak punya hak atas dirinya terkecuali oleh majikannya. Nah, di saat kita menyerahkan hidup kita, bahkan di saat kita menyentuh pelayanan dan menjadi pelayan Tuhan, saat itu kita disebut hamba Allah. Nah, oleh karena itu, mari kita pahami terlebih dahulu akan akar kata ini supaya kita tidak kehilangan kebenaran ini tatkala kita mulai melayani Tuhan. Karena hampir di mana-mana terjadi, syukur di tempat ini saya tidak melihat, umumnya dianggap pelayanan itu ketika ada satu bidan yang dipercayakan dan sekaligus dia ada di situ, itu sudah jabatan. Itu sudah diperhitungkan sebagai nilai jabatan. Padahal bukan. Itu hanyalah jenis daripada kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan. Saudara, banyak orang tidak setuju ketika saya harus menyampaikan satu kalimat yang kemudian sesudah selesai seminar itu, seorang ibu hamba Tuhan yang sering melayani ke sana kemari datang dan ketemu saya secara pribadi. Di dalam seminar itu saya mengatakan berkhotbah, memimpin pujian, main musik, melayani perjamuan kudus, terima tamu, itu bukan pelayanan. Baru kali itu dia dengar kalimat tersebut. Saya ulangi, berkhotbah bukan pelayanan. Seperti ini yang saya lakukan, ini bukan pelayanan. Memimpin pujian bukan pelayanan. Main musik bukan pelayanan. Saudara terima tamu juga bukan pelayanan. Mengantar perjamuan kudus juga bukan pelayanan. Itu hanya jenis-jenis pelayanan. Pelayanan adalah pengabdian hidup dengan segenap milik. Ketika kalimat terakhir ini saya ucapkan, kemudian dia tersentak dan sesudah selesai dia ketemu saya, Pak Pendeta, sudah puluhan tahun saya melayani dan saya baru tahu ini hari bahwa itu bukan pelayanan. Itu hanya jenis-jenis pelayanan. Dan saya menemukan seperti yang Bapak katakan, pelayanan memang benar adalah pengabdian segenap hidup, segenap milik. Jadi itulah pelayanan. Jadi ketika menyerahkan hidup untuk menjadi hamba Tuhan, ingat itu
Kalian datang di tempat ini untuk menyerahkan hidup menjadi hamba Tuhan, bukan menjadi pendeta. Karena memang pendeta tidak pernah diakui oleh Alkitab, dan saya terus berjuang untuk menghapuskan kependetaan. Hamba Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, nyatakanlah itu, baik mereka yang baru menyerahkan hidup ini untuk dibimbing, dididik demikian rupa untuk menjadi hamba Tuhan, dan kita semua yang sudah melayani, mengambil bagian dalam jenis-jenis pelayanan itu juga jangan lupa status kita di saat kita melayani, di saat kita melakukan jenis-jenis pelayanan itu, kita adalah hamba Tuhan. Hambanya Allah, daulosnya Tuhan, budak beliannya Tuhan. Jadi memang harus selain pemahaman kalian masuk dalam pendidikan, juga kesiapan mental. Tidak cukup hanya kesiapan iman, tapi juga mental. Karena banyak orang yang rohaninya baik-baik, tetapi mentalnya parah. Ya. Nah, itu sebabnya kesiapan mental apa? Secara pengetahuan firman, kita memahami, kita mengetahui bahwa doulos adalah budak belian, tidak ada hak atas dirinya sendiri. Mungkin akan sangat mengejutkan ketika saya harus mengatakan begitu masuk dalam sekolah pendidikan pelayanan menjadi hamba Tuhan, hak atas diri sendiri dicabut. Nah ini, HP tidak bisa on lagi. Yang selama ini mungkin tinggal masuk di WC masih sambung juga, bisa di WC pun halo ya tidak kurang kedengaran ini, nah, dan lain sebagainya. Nah, di sini sinyalnya tidak bagus. Memang bagaimana bisa bagus, kotak segi 4 1,5 meter kali 1 meter. Tapi sekarang tidak ada lagi halo. Nah, saudara, kita perlu memahami kebenaran ini supaya apa yang Tuhan telah persiapkan dalam kehidupan kita sebagai hambanya benar-benar bisa terlaksana seluruh rancangan Tuhan. Saya ingin mengingatkan, dan kita juga jemaat perlu mendoakan setiap pribadi yang sudah menyerahkan hidup untuk itu. Karena ada 3 hal yang akan dilalui, tantangan-tantangan yang akan dilalui. Ada orang pertama sudah menerima panggilan Tuhan, sudah menyambut panggilan Tuhan, sudah menyerahkan diri dalam menjalani panggilan Tuhan, kemudian dia masuk dalam pendidikan. Tapi dalam pendidikan dia gugur. Kenapa bisa gugur? Jangan lupa, oleh karena iblis tidak akan pernah tinggal diam menggugurkan saudara. Dan iblis tidak pernah kehilangan cara untuk menggugurkan saudara. Bahkan kita semua, siapapun, ia tidak perlu mendatangkan malapetaka dan musibah besar. Dengan hal yang sangat sepele dan sederhana, engkau bisa gugur. Nah, itu sebabnya iman dan mental harus siap, ya, supaya kita tidak gugur dalam masa kita digodok dan dipersiapkan. Kemudian yang berikut, ada yang gugur di saat praktek. Kenapa bisa gugur di saat praktek? Nah, iblis juga ada tetap terus menerus berusaha supaya saudara gugur. Padahal sudah selesai mungkin tingkat 1 atau kelas 1 untuk lanjut, gugur. Itu yang terjadi. Sudah selesai sekian tahun pendidikan, puji Tuhan, tidak kembali lagi ke bangku kuliah, tidak akan kembali lagi ke bangku sekolah. Sudah mulai terjun dalam pelayanan, tetapi tiba-tiba di sana pun orang bisa gugur dalam pelayanan. Bahkan
perlu kita sadari supaya setiap saat kita bisa waspada. Setiap saat siapapun bisa gugur. Dan yang paling menyedihkan, kalau sudah sekian puluh tahun dalam pelayanan, pada akhirnya gugur. Dan itu banyak terjadi dan sedang terjadi saat ini di mana-mana. Nah, tidak heran jika firman Allah berkata, waspadalah dan waspadalah. Karena iblis itu beridar-idar mencari siapa yang dapat diterkamnya. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, lawanlah dia dengan imanmu yang teguh. Tapi rupanya bagi kita tidak sulit melawan iblis ya, karena kita sudah terbiasa. Orang anak Tuhan itu sudah terbiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Ya kalau iblis di alam nyata, orang kerasukan gampang dilayani. Tapi iblis tidak selamanya datang dalam bentuk-bentuk kerasukan, tapi dalam bentuk berbagai realita hidup yang seringkali mental kita tidak siap. Iman memang siap mengusirnya dengan nama yang dahsyat, tapi mental kita yang tidak siap menghadapi realita tersebut. Karena jangan lupa, seluruh pergerakan hidup kita dimotori oleh faktor jiwani secara manusia lahiriah. Sehingga itu sebabnya dibutuhkan juga sikap mental berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun kita, baik anak-anak kita yang sudah menyerahkan hidup ini untuk dididik dan dipersiapkan di sekolah pelayanan Palu, maupun kita yang sudah melayani Tuhan dalam bidang-bidang pelayanan yang telah dipercayakan atau jenis-jenis pelayanan telah dipercayakan kepada kita. Baik, kita buka dulu 2 Korintus pasal 4 ayat 5. 2 Korintus pasal 4 ayat yang kelima. Dua Korintus 4 ayat yang kelima kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Ini hal yang berikut. Ya, jikalau yang pertama dikatakan, kami hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Jangan lupa, setiap kita sudah jadi hamba Tuhan, kepada kita dipercayakan rahasia Allah. Saya kembali dulu ke sini sebelum bahas yang sudah kita baca. Apa artinya rahasia? Rahasia berarti sesuatu yang tidak disiarkan secara umum. Ini pengertian secara umum saja. Tidak diketahui oleh orang lain. Sama seperti saudara mendengar sesuatu yang tidak boleh disampaikan secara umum, tetapi disampaikan kepada orang-orang tertentu. Nah, siapa orang-orang tertentu ini? Kenapa berita atau sesuatu yang namanya rahasia disampaikan kepada orang-orang tertentu? Padahal rahasia. Apa dasarnya saudara harus menyampaikan kepada si A, si B, sedang itu rahasia?
Karena si A dan si B dapat dipercaya. Makanya kita sampaikan. Saudara, seorang hamba Allah adalah pemegang rahasia Allah. Makanya kalau kita baca dalam Perjanjian Lama dikatakan, ada ayat yang mengatakan bahwa Tuhan tidak menyembunyikan apa yang akan dikerjakannya kepada hamba-hambanya. Dan kepada orang yang disampaikan ini dituntut kepadanya bahwa orang itu dapat dipercaya. Saya tidak akan bahas apa bentuk rahasia Allah itu ini enggak. Tetapi yang jelas adalah kita berbicara tentang kami hambamu, ini bicara oknum, bicara diri, bicara kepribadian, bicara tentang karakter, bicara tentang nilai diri kita. Apa itu nilainya? Kepada orang tersebut yang dituntut kepadanya adalah dapat dipercayai. Kalau saya pakai bahasa hari-hari yang sering terjadi seperti ini. Ini rahasia ya. Cuma kamu yang saya sampaikan karena ya bukan cuma bisa dipercaya, pasti juga karena dekat dan lain sebagainya. Jangan kasih tahu orang lain ya. Kalimat yang sama saya sampaikan, kalimat yang sama juga dia sampaikan kepada Sylvia. Saya sampaikan ya, dia sampaikan. Karena saya lihat kamu bisa dipercaya. Sekarang pertanyaannya, masih bisakah dipercaya? Masih bisa dipercaya? Dia kata, jangan bilang-bilang orang ya. Saya pesan jangan bilang-bilang sama orang. Dia juga menyebutkan hal yang sama. Jangan bilang-bilang orang. Ini firman Tuhan itu sangat sederhana untuk kita mengerti dengan mudah, karena memang Tuhan tidak mempersulit kita untuk mengerti firman. Nah sekarang terjadi berikutnya terus jadi apa? So bukan rahasia, gosip. Ternyata kalau ini sudah jadi gosip, menandakan semua ini tidak bisa dipercaya. Walaupun ada kalimat, jangan bilang-bilang, jangan kasih tahu orang, cuma kamu yang tahu. Bangga sekali, bukan main, saya orang kepercayaan, cuma saya yang tahu. Nah saudara, berarti bukan masalah berita pertama apa yang menjadi rahasia itu, tetapi ini adalah jati diri masing-masing itu adalah tidak bisa dipercaya. Ini bicara soal jati diri. Nah, oleh karena itu mari kita menghargai dan sangat menjaga apa itu kehamba-Tuhanan. Jangankan pendeta sudah jadi murahan, kehamba-Tuhanan juga saat ini sudah jadi barang murahan. Tuhan tidak menginginkan sesuatu yang ilahi, yang kemudian kita dipilihnya untuk dapat memegang rahasia Allah, artinya suatu kepercayaan yang begitu rupa yang Tuhan sudah berikan bagi kita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka mari kita paham, untuk menjadi hamba Tuhan, mari kita hargai betapa sakral panggilan
menjadi hamba Tuhan dan betapa sakralnya seorang hamba Tuhan. Walaupun namanya hamba, tapi ini bukan hamba manusia, hamba Tuhan. Sebab jati diri kita akan mewarnai pelayanan kita di dalam seluruh aspek pelayanan kita. Itu diwarnai dari jati diri kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang yang dapat dipercaya. Di dunia ini ada yang namanya rahasia. Rahasia itu hal-hal biasa yang ada dalam kehidupan manusia, siapa saja, di mana saja. Tetapi di dunia ini, ketika rahasia itu berada di tempat yang lebih tinggi dalam strata kehidupan masyarakat, itu benar-benar sangat dijaga dan sama sekali tidak boleh diketahui oleh siapapun. Itulah yang sering kita kenal dengan namanya top secret. Suatu peristiwa terjadi, tidak pernah diketahui kenapa ini dan siapa pelakunya. Nah, di dalam peraturan secara internasional biasanya sesudah selesai 20 tahun baru bisa dibuka sesungguhnya siapa pelakunya sehingga peristiwa ini terjadi. Tapi beberapa negara biasa berbeda-beda. Nah, saudara, kepercayaan yang diberikan kepada kita bukan hanya melaksanakan ataupun juga memegang rahasia-rahasia pinggir jalan, bukan. Tetapi ini yang memberikan kepada kita adalah Tuhan sendiri. Nah, hargai itu. Hargai apa yang Tuhan sudah percayakan dengan memanggil dan mempersiapkan dan memilih kita menjadi hamba Allah. Bukan murahan, hamba Allah. Orang boleh tidak menganggap kita karena kita tidak punya apa-apa. Itu umumnya dunia. Makanya saya katakan kita harus siap mental, ya. Orang tidak anggap kita ataupun bisa saja terjadi oleh karena memang orang tahu kita tidak punya apa-apa gini dan lain sebagainya. Ada hal apa dia perlu dihormati, ada hal apa dia perlu dilayani, ada hal apa dia perlu dianggap. Itu dunia bisa memperlakukan kita semua seperti itu, bahkan siapapun. Tapi jangan lupa, nilai diri kita untuk menjadi seorang hamba Allah bukan murahan. Renungkan, segenap hidup, segenap milik kita abdikan. Itu jati diri, dapat dipercaya. Sebab jati diri kita akan mewarnai pelayanan kita, dan itu sangat jelas dengan apa yang kita baca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 5 tadi. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Bukan diri kami yang kami beritakan. Tapi apa yang sedang terjadi dan melanda gereja sekarang? Yang diberitakan bukan Yesus. Satu saat ada beberapa pengurus gereja mengeluh. Ini gerejanya tuh kan undang pendeta khotbah. Saya sudah tegur itu gembala. Kamu khotbah sampai lidah tercabut. Jangan hanya makan gaji buta. Yang khotbah tiap minggu, yang melayani tiap minggu, tamu. Akhirnya apa yang terjadi? Anak sendiri disusui sama tetangga.
Dalam arti kata, tamu yang memberi makan, tapi gembala tidak pernah memberi makan domba. Dan bukan pengkhotbah sembarangan. Pengkhotbah yang terkenal di negeri ini dengan harus tentu bayarannya mahal. Tetapi beberapa pengurusin datang, "Om, capek saya, Om." Dia tidak berkhotbah. Hah? Tidak baca ayat? Baca. Tapi yang dia khotbahkan pameran kekayaannya, rumahnya, kartu kreditnya ada 30 lembar. Istrinya suka hobi istrinya adalah shopping. Dengan mall-mall yang terkenal. Jadi kami tidak ada apa-apa. Kami cuma lebih mengenal beberapa mall-mall baru yang dibuka di Indonesia. Kami tidak mengenal yang lain. Rupanya pengkhotbahnya begitu. Apalagi yang diberitakan? Bukan diri kami yang kami beritakan. Kesaksian-kesaksian terselubung untuk memamerkan diri. Saudara tahu pada satu saat saya kehilangan dompet di Amerika, di San Francisco. Karena tidak ada jalan untuk menyampaikan bahwa saya pernah ke San Francisco, maka dia bawa dalam mimbar. Supaya orang, oh berarti ini pendeta pernah ke San Francisco ya. Dia kira jemaat bodoh bahwa itu adalah trik-trik memperkenalkan diri sendiri. Saudara, waktu kami di Hong Kong kena badai. Oh, main pendeta dari San Francisco sudah di Hong Kong lagi. Orang seringkali bertanya, "Pak, kenapa Bapak tidak pernah kami dengar bersaksi tentang ada di mana, ada di mana?" Saya katakan, saya cuma mau menyampaikan firman. Dan apa isinya? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini memang akan jadi godaan. Semua ingat, siapa saja dalam kehidupan sehari-hari, baik full time atau tidak, itu semua akan melewati masa berkembang. Kata lain dari kembang apa? Bunga. Sebelum ada buah, apa dulu? Bunga. Tetapi jangan lupa, buah tidak akan pernah bisa keluar sebelum bunga berguguran. Setiap orang baik hamba Tuhan akan memasuki masa berbunga. Bunga itu indah, walaupun apa bentuknya, pokoknya bunga bicara tentang keindahan. Jadi tidak heran kalau yang di mimbar ayat-ayatnya dan kata-katanya semua tentang hal-hal kepujian. Kadang-kadang ada pancingan seperti, "Oh, bagus kenal, ada kartu nama." Nah, apa maksudnya? Supaya kamu minta juga kartu namaku. Nanti kamu sudah baca kartu namaku, kamu akan tahu siapa aku. Ini semua trik-trik yang kalau kita tidak jaga hati. Ada kartu nama Pak Martino? Tidak ada, catat saja Jalan Sulawesi 16, selesai. Kenapa? Di kartu nama so komplit, dia punya titel 1,5 meter. Baru dia tahu kalau saya profesor, cuma tidak botak. Nah, ini semua kita harus jaga. Karena menghadapi masa-masa berbunga itu, baik dalam kehidupan hari-hari sama, ya, itu akan membuatkan apa? Satu rasa. Itu alamiah, saudara. Di saat kita berbunga, itu alamiah. Aduh, hebat. Ada saja cara untuk orang kita lempar umpan supaya orang bertanya, supaya orang mengenal siapa diri kita. Tidak usah buat umpan. Tidak perlu. Ya, itu semua. Dan tidak, saudara bayangkan, itu semua terjadi.
Dan hamba Tuhan pun tidak steril untuk tidak terjadi. Mereka juga terjadi. Oh, puji Tuhan. Bagaimana Pak melayani dengan Pak Gembala? Puji Tuhan. Bagaimana pekerjaan Tuhan di sana? Oh, maju, puji Tuhan. Sudah berapa jemaat? Ya, puji Tuhan. Sekarang selalu puji Tuhan, puji Tuhan. Dia orang Pentekosta punya puji Tuhan. So, berapa jemaat? 300, padahal 30. Itu bahasa bunga. Itu terjadi di kalangan hamba Tuhan juga terjadi. Jadi berapa sekarang? Ya, puji Tuhan. Sekarang sudah mulai bertambah, sudah 50. Padahal berapa? 25. Jadi bahasa-bahasa seperti ini, nah itu bahasa hamba Tuhan. Bahasa kehidupan hari-hari, banyak itu kalimat-kalimat bunga dalam kehidupan kita, supaya orang, kenapa harus melakukan ini? Kita takut dianggap remeh orang, kita takut dipandang enteng orang dengan memberikan status-status diri, status sosial, status itu juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Saya agak ekstrim ketika mau mengenal panggilan Tuhan. Kenapa ekstrim? Karena ketika mau ditetapkan, ketika mau menjalani pelayanan lebih lanjut, saya tidak mau main-main. Saya mau melakukan apa dulu yang bisa saya lakukan. Karena itu saya menyerahkan hidup untuk dikirim, diutus kemana saja. Tapi saya minta tanda Tuhan. Tanda yang saya minta dari Tuhan tidak biasa dimiliki oleh biasanya orang-orang yang berdoa secara tidak ekstrim. Ya, kiranya Tuhan buka jalan supaya ini menjadi tanda. Biasanya begitu, itu umum. Apa yang saya minta sama Tuhan? Tuhan pertemukan, kalau Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan, untuk menginjil, untuk kesana kemari, diutus kemana saja, pertemukan saya dengan seorang yang menghina dan mencela bahwa kamu tidak layak untuk melakukan itu. Harusnya puji Tuhan, saya lihat saudara ini Tuhan panggil untuk keliling Indonesia, atau itu kan umum kan? Ya, siapkan diri. Atau apalagi sekarang lagi musim pelayanan profetik, Tuhan pakai saudara, nanti itu enggak kemana diutus Tuhan dengan heran dan lain sebagainya. Ini tidak. Justru saya minta ketemu dan ada perkataan yang menghina pelayanan itu. Saya keluar dari asrama, berada di lorong gereja, saya ketemu, waktu itu masih namanya majelis besar, salah seorang anggota majelis besar. Jadi kamu kemana? Ya, dengan sinis. Kamu mau kemana nanti? Saya mau menginjil om. Model begini mau menginjil? Mau jadi apa? Saya memuji Tuhan. So ini dia. So ini. Ya. Di situ saya mengenal panggilan. Tapi kalau tidak, saudara, akan jadi berbahaya. Karena yang kita lihat di sini adalah kami tidak memberitakan diri kami sendiri. Bukan kami yang kami beritakan. Apa yang dilakukan oleh gereja? Kalau bukan pribadinya yang dia beritakan, gerejanya yang diberitakan. Bukan Injil, tapi gerejanya yang dia beritakan. Ketika ada hal-hal pelayanan tertentu, entah itu agak berbeda dengan gereja lain, itu yang ditonjolkan, Satu saat kita akan belajar materi berpusat kepada Kristus. Karena kita tidak boleh berpusat kepada apapun. Ya. Tetapi kita hanya berpusat pada pribadi Kristus. Dia adalah kepala gereja. Kepalanya harus ditaruh pada tubuh, yaitu gereja. Ada gereja yang berpusat pada puji-pujian. Ada gereja yang berpusat kepada pengajaran. Ada gereja yang berpusat kepada karunia-karunia. Ada gereja Tuhan yang berpusat bermacam-macam, berpusat. Nah,
hanya satu, berpusat kepada Kristus. Pengajaran tidak boleh menggantikan firman Tuhan, dan lebih tinggi daripada firman Tuhan, tidak. Karena pengajaran juga asalnya dari firman Tuhan. Ya. Apapun ciri khas daripada gereja tersebut tidak boleh melebihi Tuhan. Oh, gereja kami terkenal dengan doa. Doa pun juga, walaupun itu penting dan sangat penting, dan itu adalah nafas kehidupan orang Kristen, tidak boleh melebihi Tuhan. Tuhan adalah Tuhan, Kristus adalah Kristus. Yang lain itu adalah kegiatan. Kenapa mau cari ciri khas-ciri khas? Saya pernah baca kartun nama hamba Tuhan, spesialis kesembuhan ilahi. Siapa yang angkat kamu spesialis? Ini pengaruh dunia sekuler, saudara. Pernah bercakap-cakap Pak Martino, sekarang kita orang jadi hamba Tuhan harus ada spesialisasi. Hah? Spesialisasi? Sedangkan karunia itu dari Tuhan, bukan dari kita. Kita hanya menyediakan diri, apa yang Tuhan mau berikan, karuniakan, kita hanya hambanya. Kalau kita tidak spesialisasi sekarang, tidak laku. Ya sudah, tidak apa-apa kita tidak laku, yang penting Kristus laku, banyak orang diselamatkan. Jadi aneh-aneh nanti, jangan terkejut. Saya sebelum jadi orang percaya, saya duduk di dalam jemaat, melihat majelis, melihat paduan suara putih-putih, rupanya memang GPPS suka putih, melihat apa sana, pemain musik. Saya yang lugu-lugu ini baru mulai mengenal Kristus waktu remaja itu. Waduh, bukan main malaikat semua. Kemudian terima Yesus, kemudian dibaptis, dan kemudian mulai melayani. Setelah mulai melayani, dengan sendirinya mulai tahu apa jeroannya gereja, apa jeroannya majelis, apa jeroannya paduan suara, apa jeroannya pemain musik. Ternyata mereka bukan malaikat, tapi setan-setan yang pakaian putih. Baru saya tahu ini orang yang selalu dihormati di gereja karena kekayaannya, paling kikir. Sehingga hanya untuk merenovasi gereja mesti ada basar. Capek itu bikin itu masakan, kumpul ke sana cuma 2-3 juta, padahal di sini ada 30 juta. Gimana, Bro? Ya kan? Saya kadang-kala tidak mengerti, saudara. Itu dulu di gereja saya. Jadi karena saya juga dulu pernah juga kuliner. Nah, saya juga ikut ambil bagian. Orang miskin, yatim piatu, tidak punya apa-apa, siapkan juga jualan di gereja. Es buah, tapi tidak pulang pokok. Ini es buah saya persembahkan, tidak usah kasih kembali modal, karena ini untuk pembangunan. Waktu itu lagi mau membangun gereja. Nah, kalau potong dia punya modal berapa? Nah, baru saya tahu susahnya kumpul uang ya di gereja. Dulu saya tidak tahu, saya pikir aduh, gampang semua, bagus. Ternyata tidak bagus. Nah, masuk pendidikan sekolah Alkitab. Tahun 70 dikirim ke Papua. Sebelum ke Papua, mampir di Makassar. Saya kaget. Ada hamba tuh, ada gereja sedang berperkara di pengadilan. Saya tidak pernah, ya karena kita kan dulu selalu diajar firman Tuhan. Dan juga dulu kadang-kala yang nanti sekarang sudah lebih mengerti, seolah-olah haram berperkara di pengadilan. Dulu kan yang diajarkan pada jemaat seperti itu.
Belum tahu ini kalau ada, belum tahu kalau ada gereja, belum pernah dengar kalau ada gereja berkelahi. Hah? Rupanya ada gereja juga berkelahi. Saya masuk di sekolah Alkitab, kaget. Anak-anak baku pukul dah. Calon pendeta dan calon panditi bakalai. Baku pukul, baku naik di meja. Saya pikir bagaimana? Saya tidak tahu ini dari badan-badan basar dan kaji. Besok-besok saya tahu dapat dengar baku guling-guling dorang buki doa. Gua mau cari suruh angkat cover satu-satu. Saya berpikir kenapa bisa mereka ini? Baru tahu belakangan. Rupanya banyak orang tua tidak paham tentang apa itu sekolah Alkitab. Ini anak tidak bisa diurus di rumah, putus sekolah, baku gabung dengan geng motor, daripada tidak bisa diurus, kasih masuk sekolah Alkitab biar dia rasa. Loh, sekolah Alkitab bukan tempat rehabilitasi. Itu sekolah untuk jadi pendeta, sekolah jadi untuk hamba Tuhan. Nah, ini jadi supaya tahu, ya. Nanti kalau mereka sudah masuk dalam pelajaran pembentukan karakter baru mereka tahu itu. Ya, baku gosok dorang. Ya. Dulu saja angkatan pertama bagus-bagus, tapi begitu saya bawa tentang materi pembentukan karakter dan dipraktekkan, memang langsung jadi. Muka jadi jelek semua beberapa hari. Karena kasih baku bongkar. Ya. Nah, saudara, jadi ini kalau jati diri kita tidak benar, tidak menghargai diri sebagai hamba Allah, seluruh aspek pelayanan kita juga akan tidak benar. Seperti yang sedang terjadi di mana-mana saat ini. Bukan Kristus yang kita beritakan, yang kita beritakan yang lain. Bukan Injil yang kita beritakan, tetapi yang kita beritakan ada yang lain. Orang ada kalanya terjebak, tidak memahami dan menangkap dengan cepat, oleh karena yang mereka beritakan mereka anggap itu hal-hal rohani. Itu kegiatan-kegiatan rohani, memperkenalkan diri sendiri, memberitakan gereja sendiri, dan segala sesuatu dianggap itu masih dalam ruang lingkup kegiatan rohani, sehingga tidak menyadari bahwa sudah keluar daripada kebenaran firman. Beritakanlah firman, jangan beritakan yang lain. Ketika ada kesaksian-kesaksian, ketika ada hal-hal yang lain, itu hanya boleh sebagai kesaksian nyata untuk kebenaran firman itu, bukan untuk tujuan-tujuan terselubung, bukan. Ya. Galatia 1 ayat 10. Ini tantangan yang akan dihadapi dalam pelayanan sehari-hari, terlebih bagi mereka yang sudah full time. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Supaya ayat ini tidak membingungkan, saya jelaskan dulu. Kenapa dikatakan bisa membingungkan? Karena ada dua ayat yang seolah-olah kontradiksi dari orang yang sama, yaitu Paulus. Yang baru kita baca adalah konteks seorang hamba Tuhan di dalam hal kebenaran Tuhan. Bahwa dia harus dapat berdiri tegar, kokoh, kuat, dan komitmen yang teguh bahwa kebenaran adalah kebenaran. Tidak ada kompromi.
Firman Allah adalah firman Allah. Tidak ada kompromi. Tetapi di ayat yang lain, Paulus yang sama berkata seperti ini. Aku telah menghambakan diriku kepada semua orang. Apa maksudnya? Nah, kalau di satu sisi dia mengatakan aku menghambakan diriku kepada semua orang, sedangkan dia adalah hamba Allah, bukankah berarti dia adalah hamba Allah yang menyenangkan hati manusia? Tapi mengapa sekarang dia katakan, apakah aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia? Kalau aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Allah, bukanlah hamba Kristus. Nah, ini perlu saya jelaskan. Kalau kita baca ayat yang bertentangan bunyinya ini, sebenarnya maksudnya tidak bertentangan karena masing-masing dengan konteksnya. Aku menghambakan diriku kepada semua orang supaya seboleh-bolehnya aku mendapatkan banyak orang untuk Kristus. Itu dalam hal konteks memenangkan jiwa yang belum mengenal Kristus, dan di dalam hal pastoral. Kita memang hamba semua orang, karena kita melayani sebagai hamba Kristus. Hamba Kristus yang melayani umat Tuhan. Di dalam memastoralkan seluruh jemaat Tuhan, memang kita adalah hamba semua orang. Saya mau tanya, siapa yang berani menelpon hamba Tuhan jam 3 hampir pagi atau jam 2 tengah malam dan mohon tolong segera, suami saya sudah dimasuk di rumah sakit di UGD, tolong tante, tolong om, doakan. Berani menolak atau tega menolak? Inilah yang menunjukkan dalam hal pastoral, memang kita hamba untuk semua orang di dalam hal melayani keberadaan mereka. Saudara kita yang paling dekat dengan kita juga masih berpikir, aduh ini mau telepon tidak bagus, sudah tidak etis, ini kan jam 2, tapi coba jemaat barani dia telepon BP pendeta, padahal hamba Tuhan kan juga mau istirahat. Tidak habis, dia mau akan bunyi sampai dia bangun. Atau adakah hamba Tuhan yang begitu ditelepon tengah malam buta, kemudian dia lihat jamaah kok. Terus pagi-pagi baru dia baca, oh ada telepon, padahal dia dengar. Baru bilang, oh minta maaf, tadi malam saya sudah ketiduran. Itu dusta kan? Tidak mungkin. Itulah. Apalagi ada yang kerasukan, sudah 5 orang pegang, tapi kami semua terlempar. Tolong om, tolong tante. Ya biarlah, nanti besok ya. Tidak mungkin kan? Saya mau tanya, keluarga siapa dari saudara yang paling dekat berani telepon saudara jam 2 malam? Kalau ada hal darurat pasti yang mereka telepon siapa? Polisi. Tapi kenapa kita ditelepon? Karena kita adalah hambanya Tuhan. Dalam hal pastoral, dalam hal penggembalaan. Tetapi dalam hal kebenaran, aku adalah hamba Allah dan tidak mencari perkenan manusia. Dalam arti kata, di dalam hal kebenaran tidak ada kompromi, tidak ada pelayanan khusus. Dalam hal kebenaran, A adalah A, B adalah B. Itu maksudnya. Jadi jangan kita berpikir, oh
Aku tidak mau berkenan kepada manusia. Nah, biarlah nanti saja besok. Itu lain. Di dalam hal kebenaran. Sebab ada kalanya tantangan terberat di dalam menegakkan kebenaran adalah sungkanisme, puhoise. Lebih kuat daripada komitmen kebenaran. Kenapa kita sungkan? Sudah tahu itu tidak boleh. Ya, dosa pun kita restui karena kita sungkan. Dan lain sebagainya. Ini yang selimpahnya merusak pekerjaan Tuhan di mana-mana dan merusak jati diri hamba-hamba Tuhan karena bisa dibeli. Untuk kebenaran kita tidak bisa dibeli untuk apapun. Ya. Tidak boleh dibeli dengan harga apapun. Nah, ini yang perlu dimiliki. Tidak ada. Dalam hal kebenaran, kami adalah hamba Allah. Ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ada hal-hal yang kita tetap berkata dengan santun, tapi dengan tegas. Jangan lupa tegas dengan kasar beda. Tegas tidak selamanya harus kasar, tapi tegas adalah tegar, kokoh, tidak tergoyahkan. Jangan kayak rotan. Rotan tidak bisa patah. Ditarik. Oh iya tante, iya om, baik. Balik lagi. Ya, saya pernah ketemu yang seperti ini. Ya. Seorang hamba Tuhan yang sangat menjaga tentang sosialisasi satu dengan lain. Akhirnya kena batunya. Jadi dia bertamu di di rumah seorang jemaat. Di jemaat itu ada Pak Camat hadir juga di situ. Dan Pak Camat ini pakai kopiah. Jadi hamba Tuhan ini untuk menyenangkan Pak Camat karena pakai ini, dia mulai bicara. Oh, hamba Tuhan ini saya akui, tapi sudah almarhum, hebat ini orang. Kalau bicara ketemu pengusaha, dia bicara usaha, bisnis. Ketemu orang politik, dia bicara politik. Ketemu memang lincah, artinya pandai merangkai kata-kata menjadi kalimat yang indah-indah. Kalau saya istilahkan begini, pandai berenang di celah-celah batu karang. Tapi satu waktu nanti terkikis dengan karang. Ya. Apa yang terjadi? Dia mulai bicara politik tentang Timur Tengah. Dan ketika dia mulai bicara tentang Timur Tengah, dia jelek-jelekan terus Israel. Dia jelek-jelekan terus Israel. Karena dia pikir ini pakai ini. Nah, sudah. Setelah pulang, ini jemaat bilang, Pak Pendeta, itu kita Pak Camat seiman. Hah? Seiman? Inilah antara lain mau berkomunikasi menyenangkan manusia. Ya, jadi saudara, secara etis sungkan itu memang ada di dalam hidup, dalam menjalani hidup. Tetapi ada batas-batasnya. Sungkanisme tidak boleh menerobos kebenaran dan menghancurkannya. Tapi kita tetap. Hari Minggu saudara ditelepon karena punya teman pengusaha atau pejabat yang sering saudara dampingi. Hari Minggu kita mancing dulu ya. Saudara mau jawab apa? Ada petinggi yang ajak mancing. Mau ibadah atau mau mancing? Nanti aja. Tetap juga ada ibadah malam. Saya temani dulu ini bos. Maka pergilah dia dengan harapan ibadah malam nanti jam 7. Tapi begitu pulang, so capek. Sudah capek, lelah. Pulang. Jam 7 Pak. Oh iya, nanti kasih bangun ya. Jam 7 kasih bangun. Selamat. Nanti hari minggu depan sekalian mam. Ini mam gara-gara teman setia,
dia menanti untuk malamnya. Nah, jadi mari kita renungkan. Sungkanisme baik untuk satu kehidupan etis, daripada orang katakan jangan malu-malu. Awalnya memang tidak malu. Awalnya memang malu-malu. Setelah lebih lama sudah malu-maluin. Ya kan? Memang perlu untuk kita jaga sebagai satu kehidupan etis. Tapi tidak boleh menerpa ataupun menyentuh keyakinan atas kebenaran kita. Tidak boleh mengganggu iman kita. Ya, tapi kita harus bicara dengan santun, menolak dengan santun, dengan baik, sehingga semuanya kita tidak kebobolan. Baik saudara, dan khususnya bagi saudara yang telah menyerahkan hidup dan siap untuk menjadi hamba Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita berdoa, kita akan dengarkan sekali lagi persembahan pujian dari siswa-siswi Sekolah Pelayanan Palu dan Sekolah Training Misi. Dan kemudian tim pengembalaan bersama seluruh jemaat akan mendoakan mereka pada saat ini. Kita dengarkan.
Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. 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 Yesus, haleluya. Mari seluruh jemaat arahkan tangan ke depan di hadapan hadirat Tuhan dan kita berdoa untuk siswa dan siswi sekolah pelayanan Palu dan sekolah training misi. Hamba-Mu mempersembahkan pribadi-pribadi dan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Ditaruh di atas mezbah-Mu Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terimalah persembahan hidup ini yang akan mereka memulai di dalam mengikuti pendidikan di sekolah pelayanan Palu dan sekolah training misi Palu. Kiranya Tuhan Roh Kudus yang sudah memanggil dan menetapkan, Tuhan juga yang menjadi penolong baginya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, akal budi, dan kiranya Tuhan memberikan kemampuan dan pencerahan untuk menangkap semua pelajaran-pelajaran yang ada, dan juga ketahanan mental di dalam menjalani penggemblengan ini Tuhan, untuk mereka boleh menjadi hamba Allah, orang kepercayaan Tuhan yang kepadanya dapat dipercaya. Pembelaan, pertolongan, perlindungan-Mu daripada segala kuasa si jahat iblis apapun bentuknya yang mau menggagalkan mereka mencapai rancangan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ikat, patahkan, hancurkan semua kuasa darah Tuhan Yesus, dan pertolongan Tuhan turun atas mereka. Terpujilah nama-Mu, berkati akan seluruh pengajar-pengajar sekolah pelayanan Palu dan sekolah training misi Palu. Berkati pimpinan, staf, dan semua yang terlibat, dan seluruh jemaat Tuhan yang mengasihi pelayanan ini. Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan silakan duduk. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memberi persembahan pada Tuhan, kita akan berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk berkat kemurahan pengasihan-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami, dan kini kami akan menyatakan kasih kami kepadamu dengan apa yang akan kami persembahkan. Sucikan hati pikiran kami, agar apa yang kami persembahkan kami lakukan dari hati yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Ya. Oke. Sampai akhir, segala beban yang menyertai, hilangmu sanggup menjaga
Mari bangkit berdiri. Sempurnakan pekerjaanku dalamku. Lalu mengarah pada tujuan dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Amin. Tanggalkan segala beban yang merintangi. Mau setia kan panggilanku, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Amin. Janjimu ku percaya, kau sempurnakan pekerjaanku dalamku. Panggilanku, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Amin. Janjimu percaya. Haleluya. Kau sempurnakan pekerjaanku dalamku. Haleluya, 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 amin, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasil segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersatu dulu sebelum pulang. Tuhan Yesus memberkati.